Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianingsih Subandi. 308011190007. Jurusan Hubungan Internasional. Semester 6. Universitas Negeri Alauddin Makassar. Mata kuliah Dinamika HI di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Berikut fakta tentang konflik Teluk Persia dari beberapa referensi. Konflik merupakan pengalaman tersulit dalam kehidupan yang selalu membawa berbagai macam masalah baik secara individu, sosial dan bahkan global. Ketika sebuah bangsa melalui masa-masa perang, fakta dan berbagai peluang yang terkandung di dalamnya jika kemudian hari kita pikirkan kembali, mungkin tidak dapat terbayangkan besarnya. Banyak orang yang menolak perang dan menghindarinya serta sedikit sekali orang yang menerima atau menyukainya. Orang-orang yang pernah berperang di medan pertempuran dan bangsa-bangsa yang telah merasakan pahitnya perang, mengetahui dengan baik apa saja yang terjadi dan masalah apa yang dihadapi satu generasi dan setelahnya. Perang Iran-Irak dikenal sebagai pertahanan suci dan Perang Revolusi Iran dan Qadisiyah Saddam di Irak. Perang ini dimulai pada bulan September tahun 1980 dan berakhir bulan Agustus tahun 1988. Perang bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran tanggal 22 September tahun 1980. Akibat masalah yang berlarut-larut antara kedua negara dan kekhawatiran Saddam Hussein atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Khomeini dalam revolusi Iran. Walaupun Irak tidak mengeluarkan pernyataan perang, tentaranya gagal dalam misinya di Iran dan akhirnya serangan mereka dapat dipukul mundur oleh Iran. Walaupun PBB meminta adanya gencatan senjata, pertempuran tetap berlanjut sampai tanggal 20 Agustus tahun 1988. Pertukaran tawanan terakhir antara kedua negara terjadi tahun 2003. Perang ini memiliki kemiripan dengan Perang Dunia I taktik yang digunakan seperti pertahanan parit, pos-pos pertahanan, serangan dengan bayonet, kawat berduri, penggunaan senjata kimia seperti gas mustard. Kondisi politik sebelum Perang Teluk. Sebagai sumber utama energi dunia, fluktuasi harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Hal ini juga sejalan dengan ketergantungan dunia atas minyak bumi sebagai sumber energi masih sangat besar. Kondisi kritis di Asia Barat. Dalam hal ini perilaku harga minyak dunia dipengaruhi baik dari faktor fundamental permintaan, pasokan, stok minyak, kapasitas produksi, cadangan dunia, kemampuan kilang minyak dunia, maupun non-fundamental geopolitik. Kebijakan pemerintah, cuaca, bencana alam, pemogokan, kerusakan instalasi rantai produksi, pelemahan nilai dolar, spekulasi. Ketidakstabilan politik kawasan Asia Barat pasca Perang Dunia II berimplikasi pada perdagangan dan persentase kenaikan harga minyak dunia mulai dari Suez tahun 1956 sampai tahun 1957, embargo minyak Perang Arab Israel tahun-tahun 1973 sampai tahun 1974, Revolusi Iran tahun 1978 sampai tahun 1979. Sebagai kawasan Timur Tengah, kawasan orang-orang, dan berada di tengah-tengah peta dunia, gejolak politik kawasan ini memiliki keunikan dan ketertarikan sendiri dibandingkan kawasan bumi lain. Permasalahan-permasalahan transnasional seperti keamanan, politik ekonomi dan sosial menjadi isu hangat dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Permasalahan yang signifikan meliputi perkembangan senjata pemusnah massal kasus Irak dan Iran, perdagangan narkotika, penyelundupan senjata dan terorisme. Kesemuanya merupakan permasalah global yang otomatis mempengaruhi kestabilan dunia internasional. Pengelolaan sumber minyak dan ketersediaan air bersih merupakan isu internal kawasan yang paling sunter diperbincangkan. Keduanya menjadi bahan objek subur dalam kajian kawasan tersebut pada jelang abad modern hingga saat ini. Di samping itu, isu pan-Arabisme dan fundamentalisme merupakan isu sensitif yang telah berkembang sejak awal abad 20 hingga sekarang. Sementara itu, persentase keterlibatan dunia internasional terhadap isu-isu tersebut mencapai 70% dari total konflik yang pernah ada. Dalam catatan sejarah, keterlibatan asing di era modern yang didominasi oleh Barat, utamanya Amerika dan Sekutu, telah terjadi jauh sebelum bentuk negara bangsa lahir di kawasan Timur Tengah. Konflik imperium kuno antara Mesir, Persia, dan Bizantium dan konflik ideologi antara tiga agama samawi, yaitu Islam,
Kristen dan Yahudi merupakan bukti nyata keterlibatan asing di dalam rumah tangga Timur Tengah. Fakta menariknya adalah, pada konflik Israel-Palestina, pihak pribumi yang menjustifikasi pihak lain sebagai pihak asing justru dijustifikasi balik sebagai pihak asing, sementara pihak lain mengklaim dirinya lah pribumi. Munculnya revolusi Islam di Iran. Tahun 1979 merupakan tahun terpenting dalam sejarah Iran modern hingga menjadi seperti Iran sekarang. Di tahun itu, terjadi revolusi pemerintahan di mana rezim kerajaan Pahlavi yang dianggap sebagai rezim boneka AS tumbang dan digantikan oleh sistem Republik Islam. Pasca revolusi tersebut, muncul kekhawatiran di kalangan nasionalis Arab dan Muslim Sunni bahwa revolusi tersebut akan menyebar ke negara-negara Arab di sekitarnya. Kekhawatiran terbesar terutama datang dari Irak yang wilayahnya memang bersebelahan dengan Iran dan memiliki penganut Syiah berjumlah besar di wilayahnya. Ayatullah Khomeini, pemimpin revolusi Islam di Iran, memang memiliki impian untuk menyebarkan pengaruh revolusinya ke negara-negara Arab lainnya. Pertengahan tahun 1980, Khomeini menyebut bahwa pemerintahan sekuler Irak adalah pemerintahan boneka setan, dan masyarakat Muslim di Irak sebaiknya bersatu untuk mewujudkan revolusi Islam seperti di Iran. Pernyataan Khomeini tersebut sekaligus sebagai respon dari pernyataan Saddam pasca revolusi Islam Iran yang menyatakan bahwa bangsa Persia Iran tidak akan berhasil membalas dendam kepada bangsa Arab sejak pertempuran Al-Qadisiyah. Pertempuran pada abad ke-7 yang dimenangkan oleh bangsa Arab sekaligus menumbangkan kerajaan Persia kuno. Irak di bawah kendali Saddam Hussein dan Partai Ba'ath memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan dominan di wilayah Arab di bawah bendera Pan-Arabisme sejak meninggalnya Presiden Mesir, Gamal A. Nasser. Revolusi Islam yang terjadi di Iran tersebut dianggap sebagai penghalang karena bertentangan dengan prinsip nasionalisme sekuler Arab. Selain untuk mencegah menyebarnya revolusi Islam, Irak juga berusaha mengambil keuntungan dengan kondisi internal Iran yang tidak stabil pasca revolusi Islam untuk merebut wilayah-wilayah yang menjadi bahan sengketa dengan Iran dan menambah sumber minyak Irak. Pertikaian antara Irak dan Iran bukanlah soal baru. Sejak lama kedua negara bertetangga tersebut saling bermusuhan karena berbagai hal. Pertama, antara bangsa Arab dan bangsa Parsi selalu ada persaingan dan ketegangan. Bangsa Arab maupun bangsa Parsi tidak dapat menerima keunggulan atau dominasi yang lain. Kedua, masalah minoritas etnis. Pada zaman Syah Iran mendukung perjuangan otonomi suku Kurdi di Irak, sedangkan Irak mendukung minoritas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar atau bahkan pemisahan. Ketiga, perbedaan orientasi politik luar negeri. Sampai beberapa waktu lalu Irak adalah pro-Uni Soviet, sedangkan Iran pro-Barat. Akhirnya juga harus disebutkan masalah sengketa wilayah, yaitu Irak mengklaim kembali beberapa daerah Arab yang direbut dan dikuasai oleh Iran. Ketegangan Irak-Iran sempat mereda berkat perjanjian Algiers pada tahun 1975. Berdasarkan perjanjian Algiers bahwa Iran akan menghentikan dukungannya pada pemberontakan suku Kurdi dan perbatasan Shat al-Arab digeser tepi timur ke tengah perairan. Irak sebenarnya kurang senang dengan penetapan perbatasan tersebut, tetapi tidak dapat menolaknya karena pada waktu itu Iran merupakan kekuatan dominan di kawasan dan Irak menghadapi pemberontakan suku Kurdi yang didukung oleh Teheran. Dalam perkembangannya, sengketa antara Irak dan Iran muncul kembali setelah Khomeini berkuasa. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Ketika Irak berada di bawah pemerintah Saddam Hussein ingin mengembalikan daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Babilonia di masa lampau. Menurut sejarah masa lalu negeri Irak merupakan pewaris dari kerajaan Babilonia. Untuk mencapai cita-citanya, Irak melancarkan serangan ke Iran sehingga meletuslah perang antara Irak dengan Iran. Perbedaan aliran antara kedua negara yaitu aliran Syiah Iran dan Sunni Irak. Orang Syiah di Iran mengajak orang-orang Syiah di Irak untuk memberontak menumbangkan pemerintahan Saddam Hussein. Sebab Saddam Hussein dianggap anti-Islam. Pasukan Irak berhasil menerobos perbatasan Iran pada tanggal 22 September tahun 1980 dikarenakan masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara. Irak secara sepihak membatalkan perjanjian dengan Iran tanggal 22 September tahun 1980. Perjanjian Irak dengan Iran itu adalah perjanjian Algiers tahun 1975 mengenai penguasaan bersama atas daerah Shat al-Arab yang kaya akan minyak.
Kekhawatiran Saddam Hussein atas perlawan Syiah yang dibawa oleh Ruhollah Khomeini dalam revolusi Iran. Ambisi Saddam Hussein untuk tampil sebagai orang nomor satu dan dihormati di dunia Arab. Percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak, yaitu Deputi Perdana Menteri Irak Tariq Aziz. Irak segera bertindak dan menangkap jumlah orang yang telah terlibat dalam hal ini. Irak beranggapan bahwa agen Iranlah yang terlibat dan mendeportasi ribuan warga Syiah berdarah kemudian Iran keluar dari Irak. Persoalan pokok dalam perang Irak-Iran atau krisis Teluk I adalah maksud Irak dan Iran dalam peperangan ini. Seperti diterangkan oleh Menteri Pertahanan Irak, Adnan Hairullah, bahwa Irak memulai peperangan mencapai 3 tuntutan pokok yang tidak dapat dicapainya dengan cara lain. Pertama, Irak menuntut kedaulatan atas seluruh Shat al-Arab. Menurut perjanjian Algiers tahun 1975 perbatasan ditetapkan di tengah perairan dan navigasi akan diatur bersama. Kedua, ketiga pulau kecil di Selat Hormuz yang diduduki Iran sejak 1971 harus dikembalikan kepada kedaulatan Arab. Ketiga, Iran harus melindungi hak-hak minoritas Arab di Provinsi Khuzestan oleh pihak Arab disebut Arabistan. Mayoritas penduduknya adalah Arab. Krisis Teluk dimaksudkan Irak untuk menjatuhkan rezim Khomeini. Dampak Perang Teluk I. Sebagaimana setiap perang yang terjadi di seluruh dunia, Perang Teluk I memberikan dampak yang begitu luas kepada kedua belah pihak. Selain berdampak kepada Iran dan Irak, Perang Teluk I juga memberi dampak kepada dunia internasional. Berikut adalah dampak-dampak yang diakibatkan oleh Perang Teluk I baik yang dialami oleh Iran dan Irak maupun dunia internasional. Dampak sosial ekonomi. Perang Teluk I menelan korban jiwa yang sangat besar dari kedua belah pihak. Jumlah korban tewas selama perang diperkirakan mencapai 750.000 hingga 1 juta jiwa. Jumlah korban tersebut mayoritas berasal dari laki-laki dewasa berusia 18 sampai 30 tahun. Besarnya jumlah korban ini mengakibatkan banyak istri yang kehilangan suaminya serta anak-anak yang menjadi yatim. Kondisi ini jelas menjadi suatu guncangan hebat yang dirasakan oleh sebagian penduduk dari kedua negara. Perang Teluk I telah menimbulkan problem sosial baru di Iran maupun Irak. Perang Teluk I juga menghancurkan perekonomian Iran dan Irak. Iran dan Irak melakukan cara yang sama untuk memperkuat militer mereka dengan cara memobilisasi rakyat sipil untuk ikut berperang. Mobilisasi rakyat sipil inilah yang membuat banyak pabrik kehilangan tenaga kerjanya. Selain itu, kehancuran yang ditimbulkan oleh perang juga mencakup berbagai infrastruktur penunjang perekonomian. Akibatnya, perekonomian di kedua negara mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran. Secara finansial, Iran dan Irak juga mengalami kerugian yang sangat besar. Iran misalnya, mengalami penurunan cadangan devisa dari 14.600 juta dolar pada tahun 1979 menjadi hanya 1 miliar dolar pada tahun 1981. Selain itu, Iran juga kehilangan potensi pendapatan lebih dari 50 miliar dolar dari bidang pertanian dan minyak Alfianto, 2015 banding 80. Irak juga mengalami kerugian yang amat besar akibat Perang Teluk I. Irak bahkan menghabiskan biaya lebih dari 100 miliar dolar untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat perang. Inflasi juga dialami oleh kedua negara sehingga banyak rakyat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak politik. Dampak Perang Teluk I di Iran dan Irak juga terjadi di bidang politik. Secara umum, perang mampu meningkatkan rasa patriotik rakyat Iran dan Irak. Hal tersebut setidaknya dibuktikan dengan keberadaan rakyat sipil yang dimobilisasi untuk ikut perang dari kedua belah pihak. Perang juga memberikan dampak pada konstelasi elit politik dalam negeri dari kedua negara. Selama Perang Teluk, baik Iran maupun Irak mengalami gejolak politik di dalam negeri. Pada awal Perang Teluk, pemimpin spiritual Iran Imam Khomeini dan Presiden Ali Khamenei mampu memanfaatkan isu tersebut untuk menyatukan berbagai golongan politik di Iran. Upaya ini mengalami keberhasilan ketika sejumlah golongan politik baik sayap kanan maupun sayap kiri mampu dimobilisasi untuk mendukung perang. Meskipun demikian, terdapat golongan lain yang menjadi oposisi utama pemerintah dari kelompok mujahidin. Khomeini menganggap jika kelompok mujahidin merupakan antek Amerika Serikat yang berusaha menyerang Iran dari dalam. Sebagai balasan, kelompok mujahidin membentuk National Council Resistance (NCR) untuk menggulingkan Khomeini. Pada akhirnya usaha NCR mengalami kegagalan karena popularitas Khomeini yang begitu luas di kalangan rakyat Iran. Sementara itu gejolak politik juga terjadi di Irak.
Partai Ba'ath yang merupakan partai pemerintah menjadikan perang sebagai alasan untuk melakukan konsolidasi nasional. Perang dijadikan sebagai alasan untuk menciptakan stabilitas politik nasional yang sesungguhnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Partai Ba'ath. Strategi Partai Ba'ath ini mendapat perlawanan keras terutama dari suku Kurdi serta Partai Komunis Irak. Meskipun demikian, perlawanan suku Kurdi serta Partai Komunis Irak tidak mampu menggoyahkan kekuasaan Partai Ba'ath yang tetap mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat Irak. Dampak terhadap dunia internasional. Perang Teluk I juga menimbulkan dampak bagi dunia internasional. Sejumlah negara di Timur Tengah menyatakan dukungan baik kepada Irak maupun kepada Iran. Negara-negara Arab pada umumnya memilih untuk mendukung Irak. Alasan utama dukungan mereka terhadap Irak adalah kekhawatiran mereka akan menyebarnya semangat revolusi Islam Iran apabila Iran mampu mengalahkan Irak. Satu-satunya negara Arab yang mendukung Iran adalah Suriah. Alasan utama Suriah mendukung Iran karena kepentingan bilateral kedua negara begitu dekat terutama dalam bidang ekonomi. Selain itu, Perang Teluk I juga mengakibatkan hubungan antar negara Muslim dalam Oki sedikit menghangat. Perang Teluk I juga memiliki hubungan secara tidak langsung dengan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Pada saat itu Perang Dingin telah mendekati akhir. Keterkaitan tersebut terutama sekali berhubungan dengan suplai senjata bagi kedua belah pihak. Irak misalnya, pada paruh pertama perang tahun 1981 sampai tahun 1985, menghabiskan sekitar 24 miliar dolar untuk biaya impor senjata. Mayoritas impor senjata yang digunakan berasal dari negara-negara blok barat seperti AS dan Prancis. Uni Soviet tidak ingin kalah dengan negara-negara blok barat. Uni Soviet menyediakan pinjaman sebesar 3 miliar dolar kepada Irak dengan syarat Irak membatalkan pembelian pesawat Mirage dari Prancis. Hingga akhir Perang Teluk I, hutang Irak kepada Uni Soviet mencapai 8.000 dolar. Selain itu, Perang Teluk I juga mengganggu distribusi minyak dunia mengingat 40% minyak dunia berada di kawasan Timur Tengah. Meskipun demikian, dampak tersebut tidak separah bila dibandingkan dengan krisis minyak dunia awal tahun 1970-an. Akhir Perang Teluk I, upaya mengakhiri perang antara Irak dan Iran ini sejatinya telah berlangsung sejak awal pertempuran. Dewan Keamanan PBB merupakan pihak yang paling gencar mengupayakan perdamaian untuk kedua belah pihak. Pada tanggal 28 September tahun 1980, dikeluarkanlah resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 479. Resolusi tersebut menghendaki kedua belah pihak untuk menghentikan perang dan menyelesaikan permasalahan di meja perundingan. Meskipun demikian, Iran menolak resolusi tersebut karena Irak enggan menarik pasukannya dari wilayah Iran. Beberapa resolusi kemudian dikeluarkan antara tahun-tahun 1982 sampai tahun 1983. Namun seluruh resolusi tersebut ditolak oleh Iran dengan alasan yang sama. Dewan Keamanan PBB tidak berhenti dalam upaya mengakhiri Perang Teluk I. Perang Teluk I bagaimanapun memberikan kerugian yang besar terutama kepada penduduk sipil. Sejumlah serangan militer yang ditujukan ke berbagai kota membuat banyak rakyat sipil mengalami luka-luka maupun tewas terbunuh. Selain itu isu digunakannya senjata kimia oleh Irak membuat Dewan Keamanan PBB mengupayakan penyelesaian perang. Dewan Keamanan PBB terus berupaya membujuk kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 24 Februari tahun 1986, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 582 yang berisi tentang perintah gencatan senjata serta penarikan pasukan dari kedua belah pihak. Iran sekali lagi menolak resolusi tersebut dengan alasan bahwa Irak telah melakukan agresi terhadap wilayah mereka sehingga upaya perdamaian sekali lagi gagal menemui titik temu. Penolakan Iran untuk menerima resolusi PBB akhirnya membuat Amerika Serikat turun tangan untuk menyelesaikan konflik. AS melakukan cara yang bisa dibilang licik untuk memaksa Iran menerima resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 3 Juli tahun 1988, kapal AS, USS Vincennes menembak jatuh pesawat sipil Iran yang sedang dalam perjalanan menuju Dubai, Uni Emirat Arab. Peristiwa tersebut menewaskan 290 orang. Presiden Ali Khamenei akhirnya dengan terpaksa menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 589 yang berisi tentang perintah gencatan senjata. Saddam Hussein kemudian juga menerima resolusi tersebut.
Kedua belah pihak akhirnya menyetujui untuk menghentikan pertempuran dan mulai membuka negosiasi damai untuk mengakhiri perang secara keseluruhan. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi nomor 619 untuk mempercepat proses perdamaian kedua belah pihak. Resolusi tersebut berisi tentang pembentukan United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIMOG). Pembentukan UNIMOG ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata yang dilakukan kedua belah pihak. PBB kemudian menyatakan bahwa kedua belah pihak akan segera bertemu untuk mengakhiri perang. Secara prinsipil kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan damai pada bulan Agustus tahun 1988. Kesepakatan damai tersebut dapat tercapai setelah kedua belah pihak setuju untuk melakukan pertukaran tawanan perang. Itulah beberapa fakta tentang konflik Teluk Persia dari beberapa referensi, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.